Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmila dengan NPM 1940 10 20 21. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi undang-undang dan peraturan perikanan. Proses pembentukan undang-undang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. RUU dapat berasal dari pemerintah, DPR, anggota DPR, dan DPD. Proses pembentukan undang-undang. Perencanaan, penyusunan, persiapan di pemerintah, DPR, DPD, pembahasan DPR, pengesahan perundangan. Proses pembentukan undang-undang. Proses persiapan pembentukan undang-undang, proses penyusunan dan perencanaan di lingkungan pemerintahan, atau DPR atau DPD, proses pembahasan DPR, proses pengesahan oleh Presiden, proses perundangan. Peranan hukum laut dalam kedaulatan RI. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordonansi 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Deklarasi de Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan lebar laut teritorial sebesar 12 mil atau lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi de Juanda. Deklarasi Juanda ini telah menjadi dasar lahirnya wawasan Nusantara dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut kita. Sejarah Peraturan Perundangan Perundangan Perikanan Indonesia. Pertama, masa Ordonansi Belanda, masa pasca kemerdekaan, masa perundang-undang perikanan, hukum laut dan perlindungan. Hukum laut untuk perlindungan. Sumber ekonomi maritim. UNCLOS 1 1959 membagi laut menjadi dua kategori utama, yaitu laut teritorial dan laut lepas. Pada laut teritorial, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh untuk mengatur termasuk dasar laut dan udara di wilayah tersebut, yang disertai dengan kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Kedaulatan ini berarti juga hak untuk menguasai sepenuhnya seluruh sumber daya alam hayati dan non-hayati yang ada di wilayah teritorial tersebut. Penguasaan kedaulatan ini merupakan suatu penambahan sumber ekonomi dengan konsep wawasan Nusantara yang diakui secara internasional dalam UNCLOS 3 tahun 1982, maka wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara darat, laut, dan udara. 5 sumber ekonomi yang harus dapat perlindungan. 1. Perlindungan terhadap sumber mineral laut. 2. Perlindungan terhadap industri perikanan. 3. Perlindungan terhadap transportasi laut. 4. Perlindungan terhadap wisata bahari. 5. Perlindungan terhadap pelabuhan. Proses potensi konflik di laut antara Indonesia dan negara lain dengan Australia, Vietnam, Filipina mencakup masalah penetapan landas konite dan penentuan batas ZIZI. 2. Dengan Malaysia mencakup penentuan batas
teritorial Z dan penentuan batas landasan kontin. Nomor 3, dengan Papua Nugini, India, Thailand, dan pulau mencangkup penentuan batas Z. Dengan Singapura mencangkup penetapan batas teritorial. 3. Alasan utama mengapa Indonesia mengubah paradigma kehidupan negara menuju negara maritim. Nomor 1, kewilayahan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena 2/3 wilayahnya merupakan laut. Indonesia memiliki 17.508 pulau dan panjang garis pantai 81.290 minus timur, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luas perairan 5, juta kilometer kubik yang terdiri dari 3,1 juta kubik km2 perairan Nusantara dan 2,7 km perairan Z. Nomor 2, sumber daya alam. Laut mempunyai potensi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati serta energi gelombang laut, sedangkan di darat sudah berkurang. 3. Sejarah Indonesia pernah mengalami kejayaan laut pada masa Majapahit, Sriwijaya, Ternate, dan Tidore. Itu tercermin dari kekuasaan laut dalam bentuk angkatan laut dan pelayaran niaga yang kuat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya perairan terdiri dari laut pantai, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai sepanjang 181 km dengan 5,8 mili pada kilometer 2 wilayah perairan. Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk maritim atau negara kepulauan yang membentang sekitar 5.000 km sepanjang garis Khatulistiwa. Dalam geostrategis, Indonesia berada dalam posisi silang dari 2 benua dan 2 samudra. Posisi geostrategis di benua Asia dan benua Australia menjadikan Indonesia adalah salah satu di antara perbedaan peradaban yang sangat mencolok, yaitu peradaban Barat Australia dan peradaban Timur Asia. Posisi geostrategis yang dimuat dari 2 samudra di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia merupakan Indonesia berada di jalur pelayaran yang sangat sibuk bagi masyarakat internasional. Kondisi semacam ini memberikan dampak penting bagi secara positif maupun negatif untuk Indonesia interpersonal. Salah satu dampak positif dapat diketik adalah adanya potensi ekonomi yang sangat besar dalam perdagangan lalu lintas internasional melalui 3 jalur laut kepulauan Indonesia. Hukum laut. Konvensi Laut di Jenewa tahun 1959, Unit National Conference of the Law of the Sea atau UNCLOS 1 yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan,
Konvensi tentang laut lepas, Konvensi tentang landas kontinen, Konvensi tentang perikanan perlindungan sumber daya hayati di laut lepas. UNCLOS 1 dan 2 gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsensi negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip negara kepulauan, yaitu 1. Negara tetangga ASEAN plus Australia. 2. Negara yang berkepentingan tentang perikanan dan pemasangan kabel komunitas di dasar laut Jepang. 3. Maritim berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut Eropa Barat. 4. Negara maritim terbesar mempunyai strategis militer Australia dan Uni Soviet. Laut teritorial, Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai mempunyai laut teritorial atau teritorial sea, bab 2 pasal 2-32. Zona tambahan laut teritorial Konvensi Hukum Laut 1982, setiap negara pantai mempunyai teritorial sea dan bab 2 dan pasal 2-32. Zona tambahan, setiap negara pantai mempunyai zona tambahan yang jauhnya tidak boleh melebihi 24 mili yang diukur dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial diukur dari sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu negara pantai. Zona ekonomi eksklusif, lebar Z bagi setiap negara pantai adalah 200 mil dari garis pangkal, di mana laut teritorial diukur setiap negara pantai mempunyai zona tambahan yang jauhnya melebihi 24 laut teritorial 24 yang diukur dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial diukur dari 12 sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu negara pantai. Zona ekonomi eksklusif, lebar Z bagi setiap negara pantai adalah 200 mil dari pangkal laut di dalam laut teritorial diukur. Landas kontinen, pengertian landas kontinen pasal 76 1 dan 2 KL 1982 sebagai berikut. Dasar laut dari tanah bawah yang terletak dari luar laut teritorial sepanjang adanya kelanjutan ilmu dari wilayah darat sampai di pinggir tepi kontinen. Laut lepas KL 1982 pasal 86, pengertian laut lepas, semua bagian laut yang termasuk zona ekonomi eksklusif, yaitu laut teritorial atau perairan dalam suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Konsep negara kesejahteraan, welfare state, negara dituntut memperluas tanggung jawab kepada masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Banyak negara bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjalin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. 1. Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, dilakukan pemencaran kekuasaan negara dalam bentuk 2 pemencaran bagian kekuasaan negara, yaitu pertama, pemencaran kekuasaan secara horizontal, dan
pemecahan secara vertikal. Pemecahan secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan legislatif. Sementara itu konsep negara kesejahteraan welfare state, negara dituntut memperluas tanggung jawab kepada masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara perlu memperluas melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. 1. Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut dilakukan pemecahan kekuasaan negara dalam 2 bentuk pemecahan bagian kekuasaan negara, yakni 1. Kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 cabang: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif. Sementara itu pemecahan kekuasaan secara vertikal melahirkan pemerintah pusat, daerah otonom yang memikul hak dekrensi. Pemecahan kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah otonom yang memikul hak dekrensial. Kegagalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa Orde Baru diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah pembangunan perikanan yang terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah. Desentralisasi kelautan yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah laut adalah eksplorasi, eksploitasi, konservasi, adaptasi, dan perubahan iklim. Peraturan administratif, peraturan tata ruang, pengelolaan kekayaan laut, penegakan hukum, dan partisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan kedaulatan negara. Pada poin 2 pasal 6 telah dijelaskan tentang pengolahan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, harus memperhatikan hukum adat atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Kearifan lokal masyarakat dalam membentuk tradisi, pengetahuan maupun kelembagaan lokal yang berhubungan dengan pengolahan sumber daya perikanan dan pesisir dihormati, diakui dalam praktek pengolahannya. Artinya kebijakan dan pengolahan pemerintah yang bersentuhan dengan wilayah pesisir wajib memperhatikan, mengakui kelembagaan kelautan dan perikanan. Di masa Orde Baru diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya pembangunan perikanan yang terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kearifan lokal daerah, desentralisasi kelautan yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah di tingkat provinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah laut adalah eksplorasi, konservasi, adaptasi, perubahan iklim, peraturan administratif, pengaturan tata ruang, pengolahan kekayaan laut, penegakan hukum, dan partisipasi dalam pemeliharaan keamanan. 1. Kedaulatan negara. Pada poin 2 pasal 6 telah dijelaskan tentang pengolahan perikanan. Kepentingan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan harus memperhatikan hukum adat atau kearifan lokal yang memperhatikan peran serta masyarakat. Kearifan lokal masyarakat dalam membentuk tradisi, pengetahuan maupun kelembagaan lokal berhubungan pengolahan sumber perikanan dan
pesisir dihormati, diakui praktik pengelolaannya, artinya akibat kebijakan dan program pemerintah bersentuhan wilayah pesisir harus memperhatikan dan mengakui kelembagaan lokal masyarakat, implementasi program-program pemberdayaan nelayan, konservasi maupun pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Segitu saja yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.